Ada pertanyaan yang masuk, tentunya nggak semua pertanyaan bisa saya jawab. Yang bisa saya jawab, yang tidak, wallahu a'lam bishawab. Tentang orang yang mati syahid, diberikan oleh Allah kehidupan dan rezeki. Kita tidak tahu, kehidupannya beda dengan kehidupan alam dunia. Jadi kehidupannya beda. Jadi ada kehidupan dunia. Kemudian yang setelah itu, setelah alam dunia, barzakh. Setelah alam barzakh, alam akhirat. Di barzakh beda dengan dunia. Seperti para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka para nabi dan para rasul hidup di kuburnya. Tapi apakah sama dengan kehidupan kita? Beda jauh. Para nabi, para rasul itu hidup di kuburnya, dan tanah itu haram memakan jasadnya para nabi. Haram makan jasadnya para nabi. Tapi beda dengan kehidupan dunia. Diberikan rezeki juga beda dengan rezeki yang ada di muka bumi ini. Kita nggak tahu, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Bagaimana kalau kita menolong orang tua untuk membayarkan hutangnya? Apakah termasuk kita juga termasuk jihad? Ya, kita membantu orang tua, berbuat baik pada orang tua. Sekarang orang tua punya utang, ya kita harus berusaha bagaimana untuk membayarkan. Kesian dia kalau dia sampai terlilit utang yang kita nggak bayarkan. Bagaimana nanti di akhirat nanti? Berat hukumannya. Maka kita berusaha bagaimana kita juga memberikan nasihat kepada orang tua kita, jangan gampang-gampang berutang. Dia berikan nasihat dengan kalimat yang baik, dengan lemah lembut, dan juga kita berdoa kepada Allah agar orang tua kita juga diberikan hidayah oleh Allah. Tidak gampang dalam masalah utang ini. Yang dimaksud dengan memberikan syafaat kepada orang keluarganya, artinya dia dapat memberikan syafaat, pertolongan nanti di hari kiamat. Jadi di hari kiamat, bahwa Nabi memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, dan orang-orang yang beriman juga memberikan syafaat. Syafaat ini diingkari oleh kelompok yang sesat. Yang pertama Khawarij, yang kedua apa? Mu'tazilah. Karena bagi mereka, menurut Khawarij dan Mu'tazilah, bahwa orang yang berbuat dosa besar itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Sedangkan Ahlussunnah berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar dari orang-orang yang beriman, dia seandainya diazab oleh Allah dengan sebab dosanya, tidak kekal dalam neraka. Dan dia pasti nanti akan masuk ke surga selama masih ada seberat dzarah iman dalam hatinya. Akhirnya juga ke surga. Nah, untuk keluar dari neraka ini, itu bisa dengan syafaat. Nabi memberikan syafaat, kemudian juga malaikat memberikan syafaat, juga orang yang beriman. Termasuk orang yang mati syahid memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Jelas? Bagaimana kalau kita melihat kemungkaran, kesyirikan, bid'ah yang kita diperintahkan untuk jihad, bagaimana di hadapan kita yang seperti ini? Nah, para ulama menjelaskan kita mampu atau tidak. Kan Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika liman. Bapak kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kamu. Enggak sanggup dengan tangan kamu, enggak sanggup dengan lisan kamu, dan itu selama-lama iman. Jadi ini harus kita rubah dulu dengan apa kita mampu atau tidak. Kemudian harus dilihat juga, kata Ibnu Qayyim, maslahat atau tidak. Apakah dengan kita rubah kemungkaran hilang sama sekali atau diganti kemungkaran yang lebih besar? Ya, harusnya kepada maslahat dan mafsadah. Ya, jangan kita mengatakan bahwa ada orang berbuat kemungkaran, kita lawan. Oke, mati syahid. Ini bukan mati syahid, konyol namanya. Sebab masih mungkin dia untuk melaporkan ke ulil amri atau orang yang lebih berkuasa lagi daripada dia untuk dihilangkan kemungkaran. Ada tahapannya disebutkan oleh para ulama. Apakah tadi disebutkan dengan melawan tokoh-tokoh yang zalim, bid'ah, termasuk jihad? Termasuk jihad melawan syiah. Tadi sudah saya bilang termasuk jihad
kita untuk berjuang, artinya menutup jalan berkembangnya ajaran yang sesat ini. Makanya kita harus punya hubungan dengan ulil amri, bagaimana supaya tokoh-tokoh ahlul bidah ini enggak terus-menerus ceramah di mana-mana. Begitu juga bukunya tidak berkembang, kemudian kegiatannya juga tidak terus. Itu harus dengan ulil amri. Enggak bisa dengan kita sendiri. Kita mau melarang dia di satu masjid, dia akan pindah ke masjid lain. Kita larang masjid taklim, kita akan pindah ke masjid lain. Tapi dengan ulil amri akan dilarang. Bahwa ini aliran sesat, membahayakan kaum muslimin. Bab Syiah awalnya ya berdakwah apa saja, mengajak orang. Yang nantinya kalau dia sudah berkuasa, disembelih kaum muslimin oleh Syiah ini. Paling jahat sepanjang sejarah Syiah kepada kaum muslimin. Karena kalau kita lihat sudah beda ajaran dengan ajaran Islam. Dan dia selalu bekerja sama dengan Majusi dan bekerja sama dengan Yahudi selama-lamanya. Dan kesamaannya sama. Antara Yahudi dengan Syiah ini ada kesamaan yang disebutkan oleh para ulama. Sekarang bagaimana sikap kita untuk menjelaskan kepada orang awam? Ya kita jelaskan tentang ajaran Syiah kepada mereka. Ya tentunya tidak langsung ya kita jelaskan. Antum sekarang mempelajari Quran, jelaskan tentang Al-Quran, wajibnya kita memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Quran, jelaskan tentang Al-Quran wahyu, terpelihara. Jelaskan, setelah itu baru bawakan bahwa menurut Syiah bahwa wahyu ini nggak terpelihara. Jelaskan dulu Qurannya. Sunnah juga demikian, jelaskan tentang as-sunnah juga termasuk bagian daripada wahyu, terpelihara. Bagaimana para ulama salaf menjaga, ulama hadis menjaga sunnah ini. Kemudian Syiah nggak mau terima sunnah ini. Jelaskan. Begitu ketika kita menjelaskan masalah fikih, lebih berantakan lagi Syiah, lebih banyaklah kerusakan Syiah tentang fikih ini. Jelaskan. Antum bahas tentang fikih apa? Salat, wudu. Jelaskan tentang Syiah, perbedaan dengan sunnah. Tentang salat, jelaskan bedanya. Kalau mereka salat pakai batu dari Karbala. Kalau mereka salam, nggak mau salam dia. Ya kalau salam dipukul tangan-tangannya gini. Jadi kalau kita sholat terakhir itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak mau salam, nggak mau salam oleh malaikat. Dianggap pengkhianat dua ini oleh Syiah. Jadi kalau mereka sholat tepuk tangan ini, tepuk ininya, pahanya, nggak mau salam dia. Amin juga nggak mau amin dia. Sebab kan waladhdallin amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya orang engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Bukan jalan orang yang sesat. Yang dimurkai siapa? Yahudi. Yang sesat siapa? Nasrani. Nggak mau diaminkan. Karena temannya dia Yahudi dengan Nasrani. Nggak mau. Syiah nggak ada. Waladhdallin amin. Nggak mengucapkan dia amin. Tidak mau amin dia. Yang salam juga nggak mau dia kepada kaum muslimin. Nggak mau dia. Yang paling dibenci oleh orang Syiah, yang pertama salam, yang kedua amin. Kamu disebutkan bedanya banyak lagi yang lain. Nanti ketika bicara masalah fikih nikah, bahas tentang nikah mut'ah. Jadi masuk dari situ. Masuknya dari situ. Untuk menjelaskan tentang kesesatan mereka. Sampai jihad juga menurut Syiah nggak wajib kita. Melawan orang-orang kafir. Bagi mereka jihadnya melawan siapa? Ahlus sunnah. Halal darahnya ahlus sunnah bagi mereka. Nggak wajib jihad. Orang Tarekat Sufiyah mengatakan jihad nggak wajib. Syiah juga nggak wajib. Sampai munculnya imam. Sekarang wajib bagaimana? Wajib untuk membunuh ahlus sunnah. Seperti itu Syiah. Bagaimana kalau seorang wanita ikut membela muslim, yang mereka sebagai dokter membela mengurus orang sakit, ya masuk jihad, tapi harus dengan mahram, dia nggak boleh sendiri. Perempuan harus dengan mahramnya. Kalau dia sebagai relawan dapat izin dari pemerintah nggak apa-apa, berangkat ke sana. Tapi ingat, dia harus dengan mahram. Perempuan nggak boleh berangkat sendiri. Hatta haji, perempuan nggak boleh berangkat sendiri sampai ada mahramnya.
Sebab Nabi bersabda tentang masalah safar, la tusafiranna imra'atun illa wa ma'adhi mahramin. Tidak boleh sekali-kali seorang perempuan safar kecuali bersama mahramnya. Kalau dia tetap safar, dia berdosa. Selama perjalanan itu, sama itu dia berdosa. Tolong jelaskan bagaimana mengaplikasikan jihad dengan harta dan jiwa. Artinya, jihad, tadi sudah jelaskan penjelasan Ibnu Qayyim. Jihad dengan jiwa kita, yang pertama kita nuntut ilmu. Mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, sabar. Kemudian juga kita melawan hawa nafsu. Kemudian nanti kalau memang sudah waktunya perang antara muslimin dan kafir, kita jihad dengan jiwa kita. Jihad dengan harta lebih luas lagi, mananya lebih luas lagi. Artinya kita membantu orang yang berjihad, kita membantu tegaknya dakwah salaf ini, kita membantu sekolah-sekolah atau pondok-pondok tahfidzul Quran, pondok-pondok salaf, ini termasuk jihad. Termasuk bagian daripada jihad, mengorbankan dengan harta kita. Kemudian membantu orang-orang fakir miskin, membantu janda. Sampai Nabi bersabda, as-sa'i al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Kata Nabi, orang-orang yang berjalan membawa harta menolong orang-orang janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin termasuk jihad di jalan Allah, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih. Kal mujahid fisabilillah, seperti orang jihad di jalan Allah. Makanya antum jangan bakhil, jangan pelit, harta antum keluarkan. Membantu kaum muslimin, membantu pondok-pondok, membantu masjid, membantu pembinaan-pembinaan dakwah salaf ini agar berkembang. Ini termasuk bagian daripada jihad. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hartanya itu terus untuk membantu Rasulullah. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma nafa'ani malun qat illa mal Abi Bakar." Enggak ada satupun harta yang bermanfaat bagiku melainkan hartanya Abu Bakar. Semua dikorbankan untuk Islam dan kaum muslimin hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Bentuk sabar kita pada saat ini bagaimana? Ya sabar tadi yang seperti disebutkan oleh para ulama, yaitu sabar dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim membagi sabar, yang sebelumnya juga Ibnu Hibban juga membahas sabar dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam kita menjauhkan larangan dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah yang pahit. 3 disebutkan Ibnu Qayyim. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan perbuatan dosa maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian dan musibah. Bagaimana kita bisa mengetahui orang itu munafik? Yang tahu dari sahabat saja cuma 1 orang. Siapa? Siapa? Yang orang itu tahu tentang munafik dan nama-namanya. Siapa? Hudzaifah. Hudzaifah yang dikasih tahu oleh Nabi. Yang lain tidak. Hatta khulafaur rasyidin. Hatta Umar bin Khattab radhiyallahu an, ahlul jannah. Kata Umar, ya Hudzaifah, apakah Rasul menyebutkan aku termasuk orang munafik? Subhanallah. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Hudzaifah tahu, hanya sahibus sir Rasulullah. Hudzaifah yang tahu. Orang-orang munafik di Madinah, tokoh-tokohnya dan nama-namanya hanya Hudzaifah yang tahu, yang lain tidak yang tahu. Ya kita jangan gampang-gampang ini fulan munafik, fulan dari mana? Lebih hebat dari sahabat apa antum? Gak boleh kita menuduh orang. Ciri-ciri munafik ada, Nabi sebutkan. Di antaranya ada sekian banyak ciri munafik Nabi sebutkan, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana wa idza khasama fajara. Idza haddatsa kadzaba, apabila ngomong dusta. Dia bicara dusta. Ini ciri munafik ada. Enggak boleh kita mengangkat munafik, tapi cirinya munafik ada. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji menyalahi janji. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah khianat. Dan ini banyak yang seperti ini, bawa khianat banyak. Ya. Uang masjid dibawa kabur, uang yayasan dibawa kabur, uang pondok dimakan oleh dia. Ini khain, khianat ini. Enggak boleh, banyak itu seperti ini. Dikasih amanah, ini amanat Ustaz. Ini zakat bagikan. Ya saya juga masuk orang fakir. Dimakan juga oleh dia.
Ustaz, ini uang riba mesti dibagi untuk jalan-jalan. Ya saya juga halal dimasukkan juga. La haula wala quwata illa billah. Khianat ini, khain yang seperti ini. Wa idza khasama fajara, apabila dia bertengkar melewati batas. Ini banyak ciri munafik. Termasuk juga malas sholat berjamaah, termasuk ciri munafik. Orang munafik berat sholat berjamaah subuh dengan isya. Tapi ketika orang tidak sholat berjamaah, tangga kita nggak sholat berjamaah, oh itu munafik, nggak boleh, nggak boleh, tidak boleh. Karena mereka belum paham, belum mengerti. Jadi kita tetap mengajak, tapi jangan menghukumi, jangan menghukumi, jangan menuduh. Bagaimana kalau seorang wanita dia mengurus suaminya, mengurus rumah tangganya, apakah dimasukkan kepada jihad? Iya. Dia, makanya wanita itu nggak berat, kewajiban-kewajiban dia nggak berat dalam Islam. Dia mengurus suaminya, dia taat kepada suaminya, dia menjaga dirinya, masuk surga. Nggak berat, beda dengan laki-laki. Laki-laki berat, wajib mencari nafkah, dia wajib mendidik istrinya, wajib mendidik anaknya, dia wajib berjihad, wajib sholat berjamaah, wajib yang lain. Laki itu wajib, kewajibannya banyak, tapi perempuan sedikit. Sedikit perempuan itu. Makanya bagi wanita itu dengan sedikit itu mestinya dia masuk surga. Mestinya dia harus berusaha bagaimana bisa mencapai surga, karena kewajibannya sedikit. Tapi Nabi menyebutkan kebanyakan yang masuk neraka siapa? Para wanita. Makanya harus diingatkan oleh para ummahat dan akhwat, perhatikan. Saya bawakan satu hadis dari sekian banyak hadis Nabi SAW. Ketika Nabi menyebutkan tentang masalah wanita, bahwa wanita dijamin dengan surga, Nabi menyebutkan, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannati min abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan taat pada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga yang dia kehendaki. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Artinya kalau dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga jilbabnya rapi, pakaiannya rapi, jaga kehormatannya, dan taat pada suaminya, masuk surga dia. Enggak banyak kewajibannya, enggak seperti laki-laki. Makanya harus berusaha dia. Tapi kalau dia masih ada orang tuanya, tetap juga dia harus berbuat baik pada orang tuanya. Suami dahulukan bukan berarti nggak boleh berbuat baik. Berbuat baik pada orang tuanya selama dia dekat dengan orang tuanya, kesempatan dia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Dan juga kepada suaminya. Tapi tetap suami dahulukan, tapi orang tuanya tetap juga dia berbuat baik. Sudah masuk. Jam berapa? Sudah di sini. Banyak orang-orang yang mengajak kami untuk mengikuti pemahaman ini jalan yang sesat. Ada yang mengajak bahwa sekarang ini fasenya fase Mekah saja. Kalau fase Mekah ada kewajiban sholat yang 5 waktu enggak? Nggak ada. Dia ingin gugurkan sholat 5 waktu ini. Ini aliran sesat ini. Fase Mekah. Ada lagi yang mengatakan ya kita harus punya khilafah. Lantas ulil amri yang ada sekarang ini sebagai apa? Kan khilafah nggak seperti itu. Artinya dia harus punya kekuasaan. Dia punya daerah untuk menghukumi. Ada kemampuan dia untuk menghukumi. Nanti khilafah apa yang dia bikin? Ini yang ada ini. Gubernur, presiden. Ini juga sebagai ulil amri. Kemudian dia nggak suka, dia bikin lagi. Berarti kan membikin apa? Tandingan. Kalau ada 2 khalifah yang dibaiat, yang mana yang dibunuh? Yang terakhir, yang tandingan yang dibunuh mestinya. Mestinya mereka berbicara, ini kalau kita bikin khalifah, siapa yang mau dibunuh ini? Mestinya begitu pembicaraannya. Enggak ada 2 khalifah. Ini hadis Nabi sahih riwayat Muslim. 2 khalifah dibaiat bunuh yang terakhir, kata Nabi.
Yang suruh bunuh Rasulullah, kata Rasulullah bunuh. Karena merusakkan dia, mengganggu. Sebagai tandingan. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok yang lain untuk mengajak kami. Jadi kita kembalikan semuanya, antum belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan antum harus sabar. Quran dan sunnah menurut pemahaman salaf. Ini yang hak, ini yang wajib kita ikuti. Dengan dasar Al-Quran, dengan dasar sunnah Nabi, dan juga dengan dasar pemahaman salafus saleh. Wajib kita mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Antum belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Aliran-aliran yang banyak, aliran banyak. Kelompok banyak. Sebab Nabi ketika menyebutkan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka satu. Yang satu ini yang sedikit ini kita cari, yang satu ini. Antum terus belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jangan antum diganggu oleh kelompok-kelompok, pemikiran-pemikiran dan yang lain yang sesat. Hati-hati. Kita sekali hidup ini. Jangan sampai kita coba-coba, saya mau coba jamaah ini dulu deh. Nanti coba lagi jamaah lain. Sampai akhir hayatnya dia hidupnya sesat. Sampai meninggal dia sesat. Na'udzubillah. Hidup kita cuma sekali. Jangan coba-coba kita dalam beragama. Iya. Saya pikir cukup. Sudah ada teguran dari pengurus masjid bahwa sudah masuk waktu zuhur. Jadi kajian kita sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang belum terjawab. Itu yang bisa saya jawab. Karena nggak mungkin semua pertanyaan bisa dijawab. Karena saya bukan orang alim dan bukan ulama. Sama seperti antum juga. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan orang yang menjawab semua pertanyaan maka dia orang gila. Gitu. Jadi nggak mungkin. Atau Imam Malik pun, Imam Darul Hijrah nggak bisa menjawab semua pertanyaan. Jadi apa yang bisa saya jawab itu yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Dan kita mohon ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita dan memberikan semangat kita untuk menuntut ilmu. Untuk mengamalkan, berdakwah, sabar, dan juga semangat jihad. Dan kita harus punya cita-cita. Dalam hati kita harus ada cita jihad melawan orang-orang kafir. Wajib, harus ada niat. Sebab orang yang tidak ada niat sama sekali untuk berjihad melawan orang kafir, maka matinya seperti munafik, kata Rasulullah SAW. Kita harus punya cita untuk berperang, mati syahid di medan perang. Sebagaimana para sahabat dan ulama salaf. Itu saja, mudah bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.